Perkenalkan, nama saya Janul Karyang Kamang, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Teknik Prodi Teknik Elektronika, dengan NIM 2220201004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pertama, sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yang kedua, ragam bahasa, yang ketiga, pengertian kalimat efektif, dan yang terakhir, paragraf. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pertama, sejarah perkembangan bahasa. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Sampai saat ini bahasa Indonesia telah mengalami perubahan dan perkembangan baik dari segi kosakata maupun dari segi tata bahasanya. Berikut ini akan dijelaskan sejarah dan perkembangan dari bahasa Indonesia, yaitu terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Pada saat sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu telah digunakan oleh masyarakat sebagai alat perhubungan atau lingua franca di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh wilayah Asia Tenggara. Bahkan bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia pun menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara. Yang kedua, setelah kemerdekaan. Suatu hari setelah diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat salah satu pasal, yaitu pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan demikian, sejak saat itu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara, sehingga dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, kenegaraan, pendidikan, ataupun forum resmi harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, fungsi bahasa. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seorang, yakni pemersatu masyarakat Indonesia sebagai identitas nasional, kebanggaan bangsa Indonesia, dan selanjutnya untuk berkomunikasi masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, kedudukan bahasa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga dengannya, harus menjunjungnya, dan harus mempertahankannya. Sebagai realisasi kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia, kita harus memakainya tanpa ada rasa rendah diri, malu, dan rasa acuh tak acuh. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat perangai dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Karena fungsinya yang demikian, maka kita harus menjaganya jangan sampai ciri kepribadian kita tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan gambaran bangsa Indonesia yang sebenarnya. Yang selanjutnya, yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa resmi kenegaraan membuktikan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakan dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan sebagai alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu ragam bahasa. Yang pertama ada ragam bahasa dialek. Ragam bahasa dialek adalah variasi bahasa yang berbeda-beda menurut pemakai. Misalnya, bahasa dari suatu daerah tertentu, kelompok sosial tertentu, atau kurun waktu tertentu. Perbedaan dialek dapat disebabkan karena perbedaan asal daerah dan perbedaan status sosial. Yang kedua ada ragam bahasa sosiolek. Sosiolek antara lain terjadi pada berbagai kelompok masyarakat menurut kelas sosial, usia, serta pekerjaan. Contohnya adalah perbedaan bahasa antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah, remaja dan orang tua, serta antara dokter dan pengacara. Yang ketiga ada ragam bahasa fungsiolek. Fungsiolek yaitu ragam bahasa yang sistemnya tergantung situasi dan keadaan berbicara, yaitu peristiwa berbicara,
penutur-penutur bahasa, tempat berbicara, masalah yang dibicarakan, tujuan berbicara, media berbahasa, dan sebagainya. Yang keempat, ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar misalnya orang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan dan ceramah. Ragam lisan non-standar misalnya dalam percakapan antar teman di pasar atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ragam bahasa tulis menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dalam menggunakan ide. Yang terakhir ada ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku adalah kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bangsa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kosakata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, termasuk dalam karya tulis ilmiah, surat resmi, majalah, atau dalam forum-forum resmi. Sementara ragam bahasa tidak baku adalah kosakata yang ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Biasanya kosakata tidak baku berasal dari bahasa daerah atau dari kata baku dengan pelafalan yang tidak sesuai. Kata tidak baku lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi tidak dapat digunakan dalam konteks formal. Selanjutnya kita masuk pada pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu diantaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya, kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Di sini ada syarat-syarat kalimat efektif, yaitu yang pertama kesatuan. Informasi yang disampaikan oleh sebuah kalimat harus memenuhi unsur penulisan yang utuh, sehingga terbentuk sebuah kalimat yang padu antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada keparalelan. Kalimat yang memiliki imbuhan untuk predikat lebih dari satu harus memiliki jenis imbuhan yang sesuai antara satu dengan yang lainnya. Contoh, yang pertama, seorang mahasiswa keperawatan harus belajar dan berlatih memasang infus. Contoh kedua, seorang mahasiswa keperawatan harus mempelajari dan berlatih memasang infus. Yang ketiga, ada kelogisan. Suatu ide kalimat dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Selain itu, unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis dan masuk akal. Berikut contoh kalimatnya. Kalimat tidak efektif: untuk mempersingkat waktu, saya akan mengambil tindakan tercepat untuk pasien tersebut. Kalimat efektif: untuk menghemat waktu, saya akan mengambil tindakan tercepat untuk pasien tersebut. Yang selanjutnya ada kehematan. Gunakan kata-kata secara hemat namun tidak mengurangi makna atau mengubah informasi yang ingin disampaikan. Dalam menyusun kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak dibutuhkan harus dihindari. Seperti, jika subjek dalam sebuah kalimat hanya satu, penyebutannya tidak perlu diulang. Sebagai contoh, kalimat tidak efektif. Karena dia rajin, dia menjadi juara 1 di kelas A4 Fakultas Keperawatan UNPI Manado. Kalimat efektif: karena rajin, dia menjadi juara 1 di kelas Fakultas Keperawatan UNPI Manado. Yang selanjutnya ada ketepatan. Informasi yang disampaikan dalam suatu kalimat harus jitu atau sesuai dengan sasaran, sehingga dibutuhkan ketelitian yang tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ketepatan kalimat, yaitu memakai kata yang tepat, kata berpasangan harus sesuai. Berikut contohnya kalimat tidak efektif. Randi lupa nama dengan perawat itu. Kalimat efektif: Randi melupakan
dengan nama perawat itu. Yang selanjutnya adalah kecermatan. Kalimat efektif harus cermat. Sebagai contoh, mahasiswa di Fakultas Keperawatan Unpi itu menerima hadiah dari hasil Olimpiade. Kalimat tersebut terkesan ambigu atau keraguan karena tidak dapat menunjukkan siapa yang disebut terkenal, apakah mahasiswa atau perguruan tinggi. Supaya efektif, kalimat tersebut dapat diubah menjadi salah satu dari dua bentuk berikut sesuai dengan makna yang dituju. Yang pertama, mahasiswa yang terkenal itu bernama Tiara, dia menerima hadiah. Yang selanjutnya yang kedua, mahasiswa dari kampus Unpi, Fakultas Keperawatan itu bernama Tiara, dia menerima hadiah. Kita masuk pada bagian terakhir, yaitu pengertian dan ciri-ciri paragraf yang baik dan benar. Pertama ada pengertian. Menurut Sumiati dalam buku Ajar Bahasa Indonesia, secara etimologis paragraf berasal dari bahasa Yunani. Para berarti sebelum dan grafein artinya penulis. Paragraf adalah suatu kesatuan pikiran tersusun dari himpunan kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian untuk menyatakan gagasan utama. Pengertian paragraf adalah karangan yang terbentuk dari satu atau beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu pikiran utama. Yang kedua, tujuan paragraf. Ada dua tujuan utama pembentukan paragraf, yakni yang pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman pembaca. Yang kedua, memisahkan, menegaskan, serta membantu pembaca untuk konsentrasi pada gagasan utama. Yang terakhir ada ciri-ciri paragraf yang baik dan benar. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok seluruh isi karangan. Yang kedua, paragraf umumnya dibangun dengan beberapa kalimat. Yang ketiga, merupakan satu kesatuan pikiran yang koheren dan padat. Yang terakhir, yang keempat, kalimat dalam paragraf tersusun logis serta sistematis. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.